Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali melakukan ibadah secara virtual. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Dan perlu diketahui, pemberita firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Joyce Mongkol Rawis, Sarjana Teologi. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Dia Yesus Tuhan bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, sadari dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak Allahnya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggali hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat Tuhan, ibadah kita pada hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta ditahbiskan di dalam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing di dalam ibadah ini, Kolose 1 ayat 9 menyatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, dan kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, dan cakrawala juga memberitakan karyanya. Malam menanti pagi cerah, menyampaikan firman-Nya. Bulan dan matahari menunjukkan kuasa-Nya. Limpah
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan selalu bagi langkahku dan terangi jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan, dan dengan rendah hati kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang kekal, kami sungguh percaya kami ada dalam satu persekutuan di ibadah yang kudus, di ibadah minggu ini, bersama dengan seluruh warga jemaat Getsemani di rumah masing-masing. Kami dipersatukan dalam iman dan kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu ketika kami rindu mendengar sapaan kasih firman-Mu yang kudus. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami umat-Mu siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, Bacaan Alkitab di hari ini terambil dari kitab Amsal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-20 yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya,
Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah pada hari Minggu yang kudus ini, kita diingatkan melalui pengamsal, dalam hal ini Raja Salomo, bagaimana menjadi orang yang berhikmat. Terlebih ketika kita ada di era digital pada masa kini. Sehingga tema perenungan kita dalam ibadah minggu ini adalah spiritual era digital. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa menyangkal keberadaan masa kini sungguh memprihatinkan. Bahkan menjadi tantangan tersendiri bagi pelayanan gereja, bagi misi Tuhan Yesus Kristus. Ketika warga gereja cenderung terkurung pada situasi perkembangan yang akhirnya tidak mengarah sesuai dengan target pelayanan atau misi gereja tersebut. Kita tidak bisa menyangkal bahwa sesungguhnya makna didikan dari Allah dalam hal ini kebenaran Alkitab harus benar-benar mewarnai kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan gereja di tengah pelayanan berbangsa, bernegara. Di masa Covid ini lebih tertantang lagi. Ketika kita ada pada perkembangan era digital, apakah sentuhan hati kita masih lebih lekat kepada kebenaran firman Tuhan atau pada berita-berita yang ada di media internet? Misalnya ada di media sosial. Media sosial jika kita cermati dalam kacamata iman sebagai orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan, maka kita akan bisa merespon setiap berita dengan pencernaan yang sangat-sangat teliti. Dan kemudian kita bisa menerapkannya tidak terlepas dari cara hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Di sisi lain, ketika kita sulit untuk memahami setiap berita lewat media internet, maka kita bisa terjebak. Media sosial yang seharusnya menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang lebih dipermudah untuk bersaksi tentang Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Sebaliknya,
bisa menjadi sandungan bagi kehidupan orang lain. Kita bisa menyebar kalimat-kalimat fitnah. Kita bisa menyebar kalimat-kalimat yang tidak memberkati sesama. Padahal ketika kita ada dalam paham sebagai orang yang memiliki pembenaran dalam kasih Yesus Kristus, kita adalah orang berhikmat. Itu berarti kita harus menyebarkan apa yang bisa menyelamatkan sesama. Berita-berita yang menjadi sukacita bagi orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salomo sebagai pengamsal menyentuh nurani setiap pembaca termasuk kita sebagai umat Tuhan masa kini. Ayatnya yang ke-11 bagian bacaan kita menjadi penjelasan bagian ayat awal di perenungan kita. Saya bacakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Sapaan hai anakku mengarahkan kita pada pengertian untuk dekatnya hubungan anak dengan orang tua. Itu berarti nasihat yang diarahkan kepada halayak ramai, kepada orang-orang pada umumnya, hendaknya menyentuh hati nurani kita bahwa hikmat yang didatangkan Allah mengarahkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang berpendidikan pada kebenaran Allah, yang dengan demikian membuat kita bisa lebih dewasa di dalam berpikir, di dalam bertutur, dan di dalam melakoni setiap didikan yang diterima. Pertanyaan bagi kita semua, didikan yang bagaimana? Saudara-saudaraku, didikan Allah adalah didikan yang membuat kita harusnya menyadari kita adalah anak-anak Allah. Ketika didikan itu seolah-olah mengarahkan kita untuk mengalami kesusahan dalam kehidupan ini, kegagalan dalam usaha, ataupun kehilangan pekerjaan. Ketika didikan itu mengarahkan kita untuk harus mengalami sakit penyakit yang sulit disembuhkan, maka sebagai orang berhikmat kita menerimanya dan mengarahkan kehidupan kita untuk tetap berserah bahwa sesungguhnya rancangan Allah itu rancangan yang mengarahkan kehidupan kita pada kebahagiaan. Oleh karena itu, hikmat Tuhan menuntun setiap orang percaya untuk memiliki kehidupan yang berbahagia. Itu diuraikan pada ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Maksud kalimat-kalimat hikmat itu membuat kita harus menyadari bahwa tempahan lepas tempahan hidup yang diarahkan bagi setiap pribadi atau keluarga kita hendaknya diterima dengan penuh syukur. Oleh karena itu Rasul Paulus pun mengatakan bersukacitalah, bersyukurlah dalam segala hal. Orang beriman adalah orang-orang yang ditentukan Allah sebagai anak-anaknya yang dididik dengan kebenaran-kebenarannya, yang ditempa untuk bisa menikmati ending kehidupan, yaitu kebahagiaan yang tidak akan bisa dibandingkan dengan kekayaan apapun yang ada di dunia ini yang bersifat sementara. Perak, emas, atau logam mulia, apapun yang kita miliki tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan, kesejahteraan yang dari Allah. Karena kita adalah umat yang dikasihinya, yang memiliki hikmat, dan membuat kita menjalani hidup penuh kewaspadaan. Oleh karena itu, Salomo sebagai pengamsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dengan takut akan Tuhan menjadikan setiap kita pribadi-pribadi yang diberkati, pribadi-pribadi yang layak dijadikan sebagai utusan-utusan Allah untuk menyampaikan kalimat-kalimat keselamatan bagi orang lain. Injil Yesus Kristus memampukan kita, menopang kita dengan satu pengharapan bahwa melalui
pengorbanan Yesus Kristus, kita dijadikan sebagai orang-orang pilihannya yang layak untuk ditempa dan layak dijadikan sebagai umat yang dikasihinya. Bahkan kalimat akhir menyatakan kepada kita, ayatnya yang ke-20 saya bacakan, 19 dan 20, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpancaran dan awan menitikkan embun. Jadi dalam hal ini Allah sejak awal telah menjadikan bumi ini dengan hikmatnya. Oleh karena itu, apapun yang dilakoni dengan dasar hikmat Tuhan, maka akan memunculkan hasil yang menyukahkan hati. Spiritual kita tetap terpelihara karena adanya hikmat ini. Sehingga era digital ini tidak akan membuat anak-anak Tuhan terkecoh untuk terhindar dari berkat Tuhan yang bersifat kekal. Apapun yang diberitakan melalui media-media internet, hendaknya kita responi dengan penuh gumul, minta pimpinan Tuhan dalam Roh Kudus, sehingga sebagai anak Tuhan kita bisa mencerna mana berita hoaks, mana berita yang benar, mana berita benar yang harus kita sebarkan, mana yang tidak perlu kita sebarkan, dan membuat kita justru semakin waspada di dalam menanggapi setiap pemberitaan di era digital ini. Penuh ketergantungan di dalam kehidupan di internet membuat kita jangan sekali-sekali justru terhindar dari berkat kekekalan pembenaran Allah yang sudah kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu, berhikmatlah sehingga nilai spiritual kita membuat kita teguh dan membuat kita semakin dewasa dan mampu menyangkal semua kemungkinan yang menjauhkan kita dari rahmat abadi Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sebagai umat-Nya. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kalam. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi, diberkati Tuhan, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Kita satu dalam doa. Ya Allah yang kekal, kami sungguh bersyukur ketika pada kesempatan minggu yang kudus ini kami dipersatukan dalam iman yang penuh pengharapan dalam kasih Yesus Kristus sebagai umat-Mu yang ada di GPIB Getsemani Balikpapan. Sekalipun secara daring kami ada dalam ibadah ini, di rumah masing-masing kami sujud dan syukur kami kepadamu. Engkau tetap menganugerahkan waktu yang indah bagi kami bersama keluarga rumah tangga kami masing-masing untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau dalam kerendahan hati sebagai anak-anak Tuhan yang ditempah dengan hikmat-Mu, sehingga kami menjadi umat kesayangan-Mu yang selalu mampu bersyukur dalam segala situasi dan akhirnya menikmati kebahagiaan sejati di dalam kemurahan karya penyelamatan-Mu. Ya Allah yang kekal, kami mendoakan dalam syafaat ini keberadaan setiap warga jemaat-Mu di GPIB Getsemani ini. Biarlah masing-masing kami akan senantiasa ada di hadirat Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dan senantiasa memperjuangkan cara hidup sebagai orang-orang yang berhikmat, yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih Bapa, di era perkembangan digital pada masa kini, mampukan kami Bapa untuk tetap terpelihara nilai-nilai spiritual secara pribadi dan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Sebagai orang tua, buatlah kami semakin bertambah hikmat dan mampukan kami untuk menjadi orang tua yang bijaksana, mengantar anak-anak kami untuk semakin mengenal karya Allah, untuk semakin mengenal karya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan pernah kehilangan kasih sayang Tuhan dalam berbagai situasi yang ada, membuat kami semakin dewasa dalam berpikir, bertutur, dan berperilaku. Dan orang lain di sekitar kehidupan kami pun bisa menikmati kemurahan berkat Tuhan melalui kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Kami pun mendoakan semua program di GPIB Getsemani. Engkau memberkati pelayan firman sakramen, ketua majelis jemaat, pendeta dan keluarganya. Engkau memberkati presbiter dari setiap sektor yang ada. Engkau memberkati pelaksana harian majelis yang ada. Engkau memberkati karyawan, karyawati kantor, kostor, dan semua yang terlibat di tengah-tengah pelayanan, pengurus-pengurus pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia. Tuhan arahkan bersama seluruh warga jemaat untuk satu di dalam pelayanan dan kesaksian demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah kami menjalani dan menggumuli hidup di era di mana kami ada di masa pandemi COVID-19. Mampukan kami untuk tetap bertahan dan mengikuti setiap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah negara kami, sehingga kami pun tetap terpelihara, terjaga, dan senantiasa mampu menjadi contoh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu kami mendoakan setiap pemerintahan negara dan bangsa kami yang tercinta ini, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mampukan mereka Bapa untuk bisa membawa bangsa ini pada pemulihan yang Engkau tetap akan anugerahkan bagi kami. Karena sungguh kami percaya bahwa sejarah perjalanan hidup bumi ini di dalam pemeliharaan Engkau yang menciptakannya dengan hikmat-Mu, dan Engkau pula Tuhan yang akan tetap memelihara bangsa-bangsa di dunia ini
dengan hikmat-Mu yang membuat kami tetap terselamatkan. Bapa kekal sorgawi, Engkau memberkati semua warga masyarakat di dalam menghadapi situasi yang ada. Tuhan bimbing dan Tuhan arahkan sehingga kami tetap patuh pada setiap keputusan pemerintahan sebagai hamba Allah, dan membuat kami tetap menikmati hidup ini dengan mengandalkan kekuatan Engkau Tuhan sebagai penguasa bumi dan segala isinya. Kami mendoakan juga ya Tuhan, khususnya kami yang berada di kota Balikpapan, pemerintahan kota Balikpapan khususnya wali kota, wakil wali kota dan jajaran yang ada sampai ke RT-RT. Tuhan bimbing dan arahkan sehingga kami tetap bersatu di dalam kerukunan yang ada. Kami tetap bersatu di dalam mematuhi semua peraturan pemerintahan, terutama ketika kami ada di masa pandemi ini. Protokol kesehatan tetap kami jalani dengan ketaatan, kesetiaan, dan semuanya biarlah kami arahkan sebagai wujud pengabdian hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang menjadi gumul kehidupan seluruh warga GPIB Getsemani, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sedang mengupayakan usaha-usaha baru untuk mendapatkan damai kesejahteraan hidup keluarga dan pribadi masing-masing. Engkau Tuhan Maha Tahu kerinduan umat-Mu dan Engkau yang mengarahkannya, karena sesungguhnya Engkau tetap merancangkan apa yang baik, apa yang menjadi kedamaian dan kesejahteraan hidup kami umat-Mu. Ini doa kami Bapa, mohon ampun akan segala salah dan dosa kami. Kami tetap mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatannya. Tuhan pulihkan mereka yang harus dirawat di rumah sakit. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau menjamah bagian tubuh yang mengalami sakit penyakit, mereka yang terinfeksi COVID-19. Biarlah Tuhan yang menganugerahkan kesembuhan ilahi. Para dokter, para medis, Tuhan bimbing dan arahkan, mampukan mereka untuk bisa memberikan yang terbaik di dalam pengabdian hidupnya, dan kesehatan mereka pun akan tetap terjaga. Ini seru doa kami Bapa, doa pribadi, doa keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Engkau yang mendengar dan Engkau Tuhan yang akan memberikan jawaban terbaik sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, karena sesungguhnya Engkau lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kami masing-masing. Ampunilah salah dan dosa kami. Dengar dan sambut kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di setiap janjiku dan setiap doaku,
Tuhan bersamaku. Tiap gunung tempuh, harapanku teguh. Rahmat Tuhan beserta, anugerahnya Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Aku menang bersamanya. Tibalah saatnya kita pada pengucapan syukur. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Ingatlah pesan Alkitab dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-14 yang berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Oh Tuhan, hidup kami dari-Mu. Oh Tuhan, hidup kami milik-Mu. Oh Tuhan, hidup kami bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu.
kita berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tinggi, Engkaulah sumber kehidupan dan pengharapan kami. Dan pada saat ini kami telah membawa dan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Bapa, agar kiranya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, rangkul dan layanilah sesama sebagai wujud kesaksianmu atas perbuatan Tuhan yang besar. Arahkanlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.